Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun nats firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah pertanyaan kita terangkat dari kitab Evangelium Markus pasal yang ke-12 dimulai dari ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai situ firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema dari nats firman Tuhan saat ini saya angkat persembahan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hurianan yang holongan di barisan Kristus Yesus. Kalau kita memperhatikan manang mulut apa mana do perikop jamito, sangat jelas apa yang hendak ditekankan. Dona diodol hotu hita. Itu tentang persembahan yang benar. Dikatakan saudara-saudara di dalam perikop ini, seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Peser adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil, sama dengan setengah duit. Ditinjau dari sisi nilai uang, persembahan janda miskin tersebut memang sangat kecil saudara-saudara. Namun jika ditinjau dari sisi kemampuan, pemberian janda miskin tersebut sangat besar sekali. Karena apa? Janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Melalui kisah ini, Tuhan hendak menekankan bahwa selain melihat hati atau motivasi seseorang memberi persembahan, ia juga mengingatkan agar dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan, hendaknya kita memberi yang terbaik dari yang kita miliki, bukan asal-asalan atau sisa-sisa harta kita, saudara-saudara. Janda miskin itu memberi dari seluruh nafkahnya. Semua yang ia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan pengorbanan. Sementara orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Bisa saja itu merupakan sisa-sisa kekayaannya yang berlimpah-limpah. Dan hal itu tidak membutuhkan pengorbanan apapun. Apa yang diperbuat oleh janda miskin itu menunjukkan betapa ia sangat mengasihi Tuhan, sehingga dia rela memberi semua yang dimilikinya untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena semua yang kita miliki berasal daripadanya. 2000 tahun yang lalu, sosok yang memuji janda miskin dalam kebenaran firman saat ini melakukan jauh lebih besar, melakukan hal yang jauh lebih besar dari yang diperbuat oleh janda miskin. Dia tidak hanya mengorbankan apa yang dia miliki. Demi kasihnya saudara-saudara,
yang tulus kepada umat manusia, yang rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dia rela kehilangan semuanya untuk janda miskin ini dan untuk kita semua. Inilah yang dikatakan saudara-saudara. Di dalam, kalau kita baca Rom pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 berkata demikian, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sangat jelas saudara-saudara dikatakan tubuh kita adalah persembahan yang baik. Berbicara persembahan, saya teringat akan seorang kaya pernah pergi berjalan-jalan melihat kebunnya. Namun tanpa disadari, saudara-saudara, perjalanannya sudah begitu jauh, sehingga ia kehausan. Ia lupa membawa minuman dari mobilnya. Karena mobilnya sudah jauh, baginya tidak mungkin lagi pulang mengambil minuman. Karena hausnya, saking hausnya, ia terpaksa memanjat pohon kelapa yang ada di kebunnya biar bisa minum, saudara-saudara, memberi kelegaan kepadanya. Ia panjat, namun setelah sampai di atas, dia jatuhkan kelapanya. Dia lihat ke bawah, sudah begitu tinggi, ada ketakutan baginya. Oleh rasa ketakutnya, ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya untuk bisa selamat turun ke bawah. Nanti kalau saya sampai ke bawah, selamat, saya akan berikan ucapan syukur saya kepada Tuhan. 1 juta rupiah. Amin. Dia turun. Setelah di tengah, ia lihat ke bawah. Udah dekat lagi. Besar kali saya kasih 1 juta. Enak kali gereja itu. Saya yang capek kerja. Akhirnya dia berdoa lagi, saudara-saudara. Tuhan Yesus, saya lupa tadi Tuhan. Bukan mengatakan 1 juta. Saya mau mengatakan 600.000 rupiah Tuhan. Selamatkan saya sampai ke bawah. Kalau saya nanti selamat, saya akan berikan kepada Tuhan. Dia turun. Dia lihat ke bawah, sudah dekat lagi. Kembali dia berdoa, karena ia merasa itu besar, 600. Tuhan Yesus, saya salah tadi, saya membilang 300 sebenarnya. Kalau saya selamat Tuhan, tolong saya akan berikan ke gereja 300.000 rupiah. Turun dia, saudara-saudara. Sampailah dia selamat dengan aman ke bawah. Apa yang kita lihat dari cerita ini? Ada banyak orang, kalau dalam hal memberi, kalau dalam memberi persembahan, sangat banyak perhitungan. Sangat susah. Banyak pertimbangan. Tetapi Tuhan, dia tidak bertimbang-timbang untuk memberikan nyawanya. Belum lagi kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan di gereja ataupun di pertanian, saya tidak mengerti mengapa sering sekali, acap sekali ketika mau diberikan persembahan harus terlebih dulu diremuk-remuk. Padahal itu untuk Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan memberikan berkatnya setelah Tuhan remuk-remuk kepada kita? Jadi kebenaran firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk memberikan persembahan yang benar sehingga menjadi berkat buat kita. Sebagaimana perempuan janda miskin yang ada dalam perikop ini. Melalui renungan ini kita ditanyakan juga, apakah persembahan yang engkau berikan selama ini pada Tuhan masih disertai pengorbanan yang dalam, yang ada rasa dari hati, ataukah kita memberi tanpa merasakan apa-apa?
Mari kita renungkan dan mari kita jawab masing-masing dalam hati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran dari firman-Mu yang mengajak kami mampu memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami berbuat menjadi berkat buat hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.